Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Kita lihat saja begitu, hasil survei Ganjar Mahfud kalah begitu. PDIP coret gambar Jokowi dari baleho. Ada apa begitu kan? Ternyata Anies Baswedan di urutan nomor 2 begitu kan ya. Ini dari NTB loh begitu kan ya. Kemana begitu kan si tuan guru Bajang di situ begitu kan ya. Jadi artinya apa? Artinya selama ini di daerah-daerah ya Pak Ganjar di urutan kedua, yang awalnya urutan pertama sekarang urutan ketiga begitu kan ya. Jadi posisi yang kedua yaitu adalah Anies Baswedan di situ begitu. Jadi artinya apa? Artinya bisa dikatakan yang masuk putaran kedua jelas ya Prabowo Anies Baswedan di situ begitu. Bahkan ya hasil surveinya karena begitu paniknya PDIP, maka baliho-baliho yang gambar Jokowi semuanya begitu dicopot begitu, dicoret begitu kan ya. Ada apa? Ya karena akibat kekecewaan mereka begitu. Ternyata lembaga-lembaga survei hari ini menyatakan bahwa Prabowo Anies Baswedan disitulah ya puncak yang sangat luar biasa sekali ini. Lembaga survei prediksi survei ya dan statistik Indonesia begitu ya Presesi merilis hasil survei terbaru terkait elektabilitas capres cawapres ya peserta Pilpres di 2024 di NTB ya. Prabowo Gibran 42, Anies Baswedan ya Caimin 22, Ganjar Mahfud 12. Artinya apa? Artinya kok lembaga survei hari ini kok Pak Ganjar turun begitu kan? Ada apa begitu kan ya? Coba dari dulu begitu kan, yang katanya begitu kuatnya Ganjar ya, surveinya berada di urutan pertama begitu, Anies Baswedan kalah begitu kan. Tapi nyatanya hari ini survei itu berada urutan ketiga dan banyak mengatakan survei bayaran lah, tidak percaya lah dan sana sini ya. Kita lihat bahwa hal-hal seperti itu sudah jelas mereka begitu kan ya, sudah kalah di depan mata begitu. Bahkan ini si anak kecil juga tahu ya nggak benarnya katanya ya. Bahkan ya 2019 Prabowo selalu menang sampai sujud syukur. Anehnya kenapa ya Jokowi yang jadi sekarang nempel presiden dengan harapan terpilih. Kalau gitu Prabowo nggak ada harapan terpilih katanya begitu ya. Bagi kami pendukung Gama begitu kan ya, nggak ada takut dan panik katanya begitu. Lihat saja begitu. Jadi artinya bahwa lembaga survei sudah merilis apakah ini bayaran atau tidak begitu kan. Jangan-jangan Anies Baswedan di situ begitu kan ya. Yang dipertanyakan sekarang ya si Tuan Guru Bajang di situ, yang NTB juga kok kalah begitu kan. Padahal sudah mempromosikan Pak Ganjar sana sini begitu kan. Artinya apa? Artinya masyarakat sudah melek pada politik bahwa ya bukan ini melihat data survei, tapi pada kenyataannya ya di lapangan di di masyarakat, di persimpangan perjalanan begitu kan ya, di simpang jalan Anies Baswedan lah yang menang senyatanya begitu kan ya, kenyataannya begitu kan ya. Jadi artinya apa? Artinya selama ini bahwa lembaga-lembaga survei itu bisa saja lembaga survei pesanan dan sebagainya begitu kan ya. Bahkan di satu sisi ini lembaga survei loh begitu kan. Ya kalau kita berbicara survei, saya pun tidak begitu percaya terhadap lembaga survei hari ini. Mengapa saya katakan seperti itu? Karena pada hakikatnya lembaga-lembaga survei itu bisa saja dibayar mereka begitu. Jadi kalau sudah dibayar gimana begitu kan ya. Mau tidak mau harus memenangkan si salah satu calon begitu. Jadi kalau kita lihat dulu itu Anies Baswedan berada di urutan ketiga. Tapi nyatanya hari ini banyak yang memilih Anies Baswedan begitu kan. Jadi Pak Ganjar sudah tergeser, sudah ada penurunan begitu elektabilitas begitu. Pada kenyataannya ya seperti itu, dari dulu begitu elektabilitas Pak Ganjar turun kok begitu kan. Ya akibat ditambah dengan adanya Pak Jokowi ya semakin turun mereka begitu ya. Ini hasil survei Ganjar Mahfud kalah, PDIP coret gambar Jokowi dari baleho. Ya kemana si TGB begitu kan? Kan begitu seharusnya begitu. di tempatnya sendiri kalah gimana begitu kan? Pasangan Capres-Cawapres Ganjar Pranowo dan Mahfud MD kalah pada survei terbaru di Lombok, Nusa Tenggara Barat, NTB. Sementara PDIP Perjuangan ya PDIP memilih mencoret atau tak lagi memakai gambar wajah Joko Widodo atau Jokowi pada baliho partai dan baliho Ganjar Mahfud. Dua berita bergejolak politik di NTB terutama di kubu PDIP yang mengusung Ganjar Mahfud di Pilpres di 2024 itu menyita perhatian pembaca setiap detik ya Bali dalam sepekan terakhir. Berikut rangkumannya. Ganjar Mahfud kalah di Lombok. Lembaga survei ya Prediksi Survei dan Statistik Indonesia ya Presesi merilis hasil survei terbaru terkait elektabilitas capres-cawapres peserta Pilpres ya di pemilu di 2024 di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat.
NTB. Hasilnya Prabowo Gibran menang ya, disusul Anies Caimin dan posisi buncit ya pasangan Ganjar Mahfud. Itu sudah kenyataan begitu. Ini kan tanggung jawab si TGB sebenarnya begitu kan. Kalau surveinya kalah gimana begitu kan? Ada kepanikan besar mereka begitu kan ya. Ya pastinya yang diserang itu Pak Jokowi begitu kan. Dan Anies Baswedan santai-santai aja begitu kan. Anies Baswedan tanpa ya lembaga survei dibayar pun begitu kan. Ternyata usut punya usut di jalanan bingung untuk menentukan survei Anies Baswedan dan Caimin. Karena apa? Karena begitu kuatnya mereka begitu kan ya. Mau mau diberikan apapun mereka begitu kan ya, tapi pada hakikatnya tetap Anies Baswedan yang menang begitu kan. Jangan-jangan survei ini tergantung sponsornya siapa mereka begitu kan ya. Bahkan survei dilakukan pada 25 Oktober ya sampai dengan 8 November 2003 menggunakan metode sampling ya, acak bertingkat ya, multi-stack ya, random sampling. Posisi ya memotret hasil survei Capres-Cawapres di urutan 2 yakni Prabowo Gibran begitu kan ya. Raka Buming Raka meralih elektabilitas 42%, disusul Anies Baswedan 22% dan Ganjar 12%. Bayangkan di NTB saja ya Pak Ganjar mendapatkan 12 ya 30%. Artinya apa? Artinya ini kan tanggung jawab si NTB begitu, si TGB begitu kan ya. Si Tuan Guru Bajang di situ begitu kan ya. Karena ini ranahnya di NTB begitu. Apalagi daerah-daerah yang lain begitu kan. Elektabilitas Ganjar pun menjadi sorotan, pasalnya mantan gubernur NTB 2 periode yang merupakan tokoh keagamaan di NTB khususnya Pulau Lombok, yakni Tuan Guru Bajang TGB Zainul Majid merupakan wakil ketua tim pemenangan Ganjar Mahfud. Ternyata begitu tidak begitu signifikan di situ si TGB begitu kan. Artinya apa? Artinya ini tanggung jawab TGB begitu kan. Gimana menjadi tim ya kemenangan Anies Baswedan, tapi tahu-taunya ya di tempatnya sendiri begitu kan ya. Sudah nomor buncit, gimana untuk bisa bersaing begitu kan. Artinya apa? Artinya peran penting dari seorang TGB sudah tidak diikutin oleh pengikut-pengikut mereka begitu kan. Masyarakat sudah cerdas mereka begitu kan ya. Mana yang politik berseberangan dengan pemerintah, mana politik yang hanya menyalahkan sana sini, mana politik yang hanya cari kekuasaan, mana politik yang hanya cari ambisi untuk menjadi kekuasaan begitu kan. Bisa saja begitu, masyarakat kan sudah cerdas hari ini begitu kan ya. Ya mungkin salah satunya banyak tidak ada pengikutnya begitu se-NTB di situ begitu. 12% itu kan kecil mereka begitu. Artinya si TGB itu tidak ada pengikutnya di situ begitu. Padahal di NTB loh begitu kan. TGB juga merupakan ya ketua salah satu ormas terbesar di NTB, Nahdlatul Wathan Diniyah Islamiyah WNDE yang SP Sentrum begitu, jamaahnya yang berada di Pulau Lombok. Direktur Presisi Darmawan mengungkapkan sejumlah alasan mengapa elektabilitas Ganjar Mahfud di Pulau Lombok tidak terkonkret ya, tidak terdongkrak begitu naik kendati didukung TGB Zainul Majid. Kalau dari tadi saya sampaikan kenapa Prabowo masih tinggi, ya pemilih Prabowo ketika survei dilakukan relatif tidak tergeser dari pilihan 2019. Mereka ini memilih loyalis Prabowo begitu kan ya. Bahkan kemudian Darwan mengungkapkan bahwa jika pemilih ya Jokowi pada 2019 lebih banyak lari ke Anies Muhaimin. Spesifik ya soal TGB, Darwan yang mengaku pengaruh TGB memang belum signifikan ke Ganjar, ya Pulau Lombok yang merupakan kampung halaman TGB. Darman menduga TGB memang belum intent menganggap bahwa menggarap Pulau Lombok untuk pemenangan Ganjar Mahfud. TGB lebih rutin melakukan safari politik pemenangan Ganjar Mahfud di luar NTB tersebut. Artinya kecil mereka begitu kan. Ya gimana untuk bisa bersaing ya si TGB, toh pada TGB tidak begitu sekarang tidak begitu diminati ya oleh pengikut-pengikut mereka begitu kan. Artinya apa? Artinya di tempatnya sendiri, di daerah Jansen sendiri sudah seperti itu begitu kan. Jadi agak sepi mereka, pengikut-pengikut mereka sekarang. Kalau hanya 12% hanya berapa orang? Coba bayangkan di situ begitu kan. Padahal NTB itu lumbung kemenangan dari Pak Ganjar sebenarnya. Tapi sekarang kok kembali kepada Anies Baswedan begitu kan ya. Ini PDP memilih tak lagi memasang gambar Presiden Joko Widodo ya di baliho Capres-Cawapres Ganjar Pranowo begitu kan, dan Mahfud MD. Ya PDP memiliki alasan tersendiri kenapa gambar ya Joko Widodo coret. Ya karena tidak didukung mereka begitu kan. Artinya selama ini yang terjadi di situ begitu kan ya, eksis dari si si TGB sudah tidak begitu diminati di situ begitu. Masyarakat kan sudah cerdas hari ini begitu kan. Artinya ya survei-survei Pak Ganjar kalah di NTB begitu kan. Kira-kira seperti itulah begitu. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.